Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Tiwi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang proses kerja pembuatan prototipe. Proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa yang paling tidak kalian kemarin sudah praktek ya, kalian sudah melakukannya, baru kali ini kita akan belajar tentang teorinya. Nanti kita akan belajar tahapannya apa saja, kemudian fungsi dan peranannya itu apa saja, kemudian faktor-faktor yang mengaruhi di dalamnya itu apa saja. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini adalah menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari bagaimana proses kerja dalam kegiatan prototyping. Jadi tahap-tahapan, kemudian fungsinya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan prototyping itu apa saja. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat mengaplikasikan kegiatan prototyping di dalam kegiatan model prototyping. Jadi kalian bisa mempraktekannya. Dan ini adalah teori yang mesti disampaikan karena kemarin kalian sudah melakukan proses prototyping ya dengan persiapan produk kalian untuk prakerin. Nah, sekarang adalah proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa itu apa saja. Yang pertama kita akan bahas tentang tahap-tahapannya. Tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe. Ada 4 tahap dalam proses kerja ini ya anak-anak ya. Yang pertama, formulasi. Memformulasikan hasil riset pasar. Nah, perusahaan ini harus mempertimbangkan apa saja. Yang pertama adalah keinginan pelanggan dalam hal kegunaan kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. So, yang pasti harga itu selalu menjadi penentu akhir seorang konsumen membeli suatu produk ya. Mesti kalian pasti juga ya kalau harganya murah, kualitasnya bagus diambil enggak? Oh iya pasti diambil dong, gercep ya. Kemudian yang kedua adalah biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan itu mampu untuk membayarnya. Jadi mereka harus mengeluarkan modal dulu. Mampu enggak dengan biaya yang sudah ditentukan oleh para desainer untuk membuat produk baru tersebut. Yang kedua, fasilitas perusahaan. Fasilitas perusahaan itu kita harus mempertimbangkan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu meliputi tenaga kerja yang dimiliki, mesin-mesin, dan peralatan penunjang lainnya. Yang ketiga, seorang desainer harus membuat sketsa bentuk pada akhirnya. Nah, dibuat untuk apa? Untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk. Walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya loh ya, hanya sketsa dulu. Aku mau menciptakan produk dengan bentuk yang seperti ini. Seperti yang kalian buat kemarin, mesti meminta kalian untuk membuat sketsa dari produk kalian. Bayangannya kalian, produk kalian nanti bentuknya seperti apa. Paling tidak, hasil realitasnya, hasil jadinya, hasil akhirnya nanti ketika sudah kalian aplikasikan dalam suatu produk itu bentuknya tidak jauh dengan apa yang kalian harapkan. Yang terakhir adalah membuat gambar kerja. Membuat gambar kerja ini dibuat biasanya dari sketsa bentuk dulu, kemudian dibuat gambar kerjanya dengan ukuran yang diinginkan. Otomatis karena ini hanya baru gambar kerja ya, maka akan dibuat dalam bentuk skala. Tapi skala ini dalam bentuk yang sebenarnya. Misalnya nanti akan membuat satu produk cake yang akan dijual dengan ukuran 20x20. Maka dari itu di dalam gambar kerjanya itu akan dibuat dalam ukuran bukan 20x20 tapi dalam skalanya 1:20 atau 1:100 seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prototipe? Ada 5 faktor di sini. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah fungsi produk. Produk makanan akan berbeda dengan produk minyak wangi. Dilihat dari fungsi dan kegunaan produk tersebut pasti beda ya. Di sini ada yang menggunakan minyak wangi, ya. Oh ya, kalau berpergian saja pakainya minyak wangi ya. Kalau di rumah ini selama WFH minyak wanginya berarti utuh ya, benar? Utuh. Oke. Nah, pasti berbeda. Kalau minyak wangi itu pemakaiannya kalian seringnya pakai apa? Botol atau pouch
pasti botol, dikemas dalam bentuk botol-botol begitu. Kemudian kalian akan memakainya disemprot-semprot dan pasti pakainya sedikit. Tapi kalau beda dengan kalau kalian harus menciptakan produk minyak goreng. Minyak goreng itu digunakan dalam jumlah yang cukup besar. Pada umumnya otomatis tidak mungkin kalian menjual dalam botol-botol yang kecil. Pasti menjualnya dalam botol-botol yang besar, jerigen ya, dalam bentuk kemasan pot 1 liter, 2 liter atau botol 1 liter, 2 liter. Kemudian selanjutnya adalah standar dan spesifikasi produk. Nah, dalam standar dan spesifikasi produk ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah sambungan-sambungan. Artinya apa sih kalau kita harus memikirkan sambungan-sambungan? Perusahaan itu harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Jadi kalau kalian membuat kemasan ya, jadi harus pas, harus persis, harus sesuai dengan ukurannya yang tepat begitu. Kemudian bagian. Nah, bagian itu apa? Artinya pada saat mendesain produk ada bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain yang disambung dengan bagian lainnya. Sehingga jika disatukan menjadi sebuah kesatuan yang kuat. Biasanya ini digunakan kalau kita untuk membuat kemasan anak-anak. Jadi untuk kita membuat kemasan itu harus pas, harus persis ya. Seperti contohnya ini. Nah, ini adalah ini didesain seperti ini. Kemudian tutup sama bagian yang digunakan untuk isinya ini harus persis sama. Oke. Ya. Jadi tidak boleh tutup sama ininya komplong-komplong. Kalian kardus yang sering dibuat bancaan atau yang buat snack itu kan pasti klep tepat seperti yang ukurannya dari bagian utamanya dengan tutupnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk. Artinya pada saat mendesain itu bentuk harus diperhatikan, harus indah, kemudian harus sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Kita balik lagi ke minyak goreng tadi. Minyak goreng itu kan digunakan dalam jumlah yang banyak, otomatis bentuknya pun juga karena cair, liquid ya kan. Tapi ada juga yang bentuknya minyak goreng padat gitu. Kemudian dikemas dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk jerigen atau disediakan dalam bentuk kardus yang besar. Kemudian ukuran, artinya ukuran itu perlu diperhatikan, harus seimbang bagian-bagiannya. Tidak boleh contohnya Ciki Balls itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ukurannya itu harus sama. Jadi produk yang diciptakan itu harus memiliki ukuran yang sama. Oke. Kemudian mutu. Ini sangat penting berkaitan dengan mutu. Kenapa? Mutu itu harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Jika produk tersebut akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang, otomatis harus memilih bahan yang dengan kualitas produk yang tinggi. Kemudian ada bahan yang dipilih otomatis harus bahan yang berkualitas baik untuk kepuasan konsumen, untuk menciptakan kepercayaan akan konsumen bahwa kita menggunakan bahan dengan kualitas yang cukup baik. Warna ini harus dibuat semenarik mungkin ya. Jarang ada makanan yang berwarna gelap. Biasanya kita menggunakan warna-warna yang cerah untuk makanan. Kenapa? Untuk menggugah selera dari konsumen. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk ini secara otomatis milik siapa? Konsumen. Ya, tanggung jawab produk itu milik perusahaan, produsennya ya. Jadi apabila terjadi sesuatu dari produk tersebut, maka akan menjadi tanggung jawab pihak produsen. Ada komplain atau ada apapun itu jadi tanggung jawab pihak produsen ya. Bisa dilihat ya di bagian itu ya. Kalian bisa baca kan? Kelihatan ya. Oke. Kemudian harga dan volume. Nah, harga dan volume ini cukup menentukan. Paling seneng harga murah, volumenya banyak, betul? Ya, bukan cuma kalian saja, mesti juga. Apalagi kalau mampir tuh ya di swalayan, di supermarket itu banyak promonya. Waduh, ya. Para emak-emak, para ibu-ibu ini jiwanya langsung terguncang. Terguncang untuk apa? Borong, berbelanja. Ya, ini produk yang dibuat berdasarkan pesanan otomatis berbeda. Kalau kalian tahu, kalau di KFC itu kan sausnya branding KFC sendiri, tapi dia nggak buat sendiri, dia tender dengan pihak yang
lainnya, otomatis akan memiliki harga yang berbeda, bisa lebih murah ya, karena kalau dia beli merek yang lain kemudian dia gunakan mungkin akan jauh lebih mahal jatuhnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi produk. Evaluasi produk ini penting sekali, sangat penting. Untuk apa evaluasi prototipe ini? Karena kita perlu menguji prototipe yang sudah kita buat apakah sudah sesuai atau justru masih ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Begitu. Jadi bisa menghasilkan produk yang benar-benar diinginkan. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini yang akan disambung oleh video Miss Dewi selanjutnya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.